Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Anne dan ibu mertuanya bernama Morwen yang sedang mendengarkan khutbah dari Bapak Pendeta terkait kebajikan, rasa syukur, dan timbal balik dari apa yang mereka perbuat kepada sesamanya. Keluar dari gereja, Morwen kebetulan bertemu dengan seorang wanita hamil dan mendoakan wanita itu agar proses kelahirannya bisa bungsur bangsar atau lancar lah kalau di Indonesia kan. Selain mendoakan si wanita, Morwen juga berharap anaknya cepat pulang dari medan perang menghamili istrinya. Karena sebagai ibu yang notabene sudah agak tua, ia juga ingin menggendong cucu sebelum meninggal dunia. Blessed day, mistress. Ternyata Morwen tidak semata-mata mendoakan wanita itu melainkan mencopetnya. Anne sendiri cukup heran dengan apa yang dilakukan sang ibu. Namun mendengar penjelasan Morwen jika wanita itu adalah orang kaya dan mereka miskin, maka pencopetan ini sudah sangat wajar dilakukan. Beberapa meter sebelum tiba di rumah, perhatian Anne malah teralihkan dengan sosok prajurit berbaju besi dengan mengendarai seekor kuda putih. Perhatian Anne malah teralihkan dengan sosok prajurit berbaju besi dengan mengendarai seekor kuda putih. Melihat Anne malah bengong saja memandangi ke arah hutan, tentu saja Morwen sangat keheranan, sehingga ia langsung mengajak Anne untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Setibanya di rumah, mereka mulai memasak dan makan makanan seadanya, di mana Anne sendiri langsung memakan sisa makanan setelah Morwen tertidur. Karena memang dalam kondisi seperti ini, mereka tidak bisa seenaknya menghamburkan makanan meski hanya sedikit saja. Dalam tidurnya, Anne bermimpi tentang masa kecilnya bersama sahabat dan suaminya yang sekarang. Pada masa itu mereka terlihat sangat bahagia. Meski sekarang, suami dan sahabatnya telah pergi ke medan perang dan masih belum kembali sampai saat ini. Entah apa yang terjadi kepada Anne setelah pulang dari gereja beberapa hari lalu. Ia kerap bermimpi tentang entah masa kecilnya atau tentang suaminya. Kemarin tentang masa kecil. Sekarang Anne melihat suaminya bernama Seamus setelah pulang dari medan perang. Meski awalnya terlihat baik-baik saja, namun beberapa saat kemudian kepala Seamus mulai kesakitan dengan Anne yang hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Menyadari ada yang tidak beres dengan Anne, Morwen pun segera membangunkan sang menantu dari tidurnya. Meski tidak tahu dengan apa yang saat ini menantunya rasakan. Sebagai permintaan maaf karena telah membangunkannya, Morwen lantas memberikan sebuah keranjang berisi bahan makanan yang nanti malam bisa mereka masak bersama-sama. Tetapi ya, Morwen pun langsung melemparkan bom bombay busuk tersebut dan meminta agar Anne tetap sabar karena menurutnya Tuhan akan senantiasa menolong setiap hambanya yang bersabar. The lady is merciful what we need to fill our bellies. Tengah obrolan itu, Anne mulai menyinggung tentang keberadaan Seamus yang seharusnya sudah kembali. Menyadari jika menantunya sudah sangat kangen dengan suaminya tersebut, Morwen hanya bisa kembali memintanya agar bersabar karena alasan Seamus pergi berperang adalah tidak lain dan tidak bukan demi memperbaiki masalah ekonomi mereka. Di suatu hari entah dari mana, ketika Anne kembali pulang lewat jalan biasa, ia tak sengaja bertemu dengan sahabat masa kecilnya bernama Jago, di mana si Jago ini juga ikut berperang bersama Seamus beberapa bulan lalu, dan sekarang Jago sudah pulang tanpa membawa Seamus bersamanya, sehingga Anne langsung bertanya tentang di mana suaminya saat ini. It's good to see you again. Where is my husband? Anne pun membawa Jago ke rumah mertuanya untuk diinterogasi terkait di mana keberadaan Seamus sekarang. Di sana Jago menjelaskan jika perang adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah beberapa lama menjadi seorang prajurit, Jago dan Seamus yang merupakan prajurit dari satu kampung halaman yang sama memutuskan untuk melarikan diri dari tugas. Namun setelah jauh dari markas tepat ketika mereka sedang beristirahat, datanglah dua orang bandit gunung yang langsung menghabisi Seamus dengan sangat kejam. They killed Seamus. I don't. Split him neck to nape. Beberapa hari kemudian setelah Jago menjelaskan tentang kronologis kematian Seamus, hal itu tentu saja membuat ibu dan anak itu merasakan rasa sakit yang mendalam. Namun karena Morwen mencoba untuk realistis dan tidak ingin merasa sedih berkepanjangan, maka ia pun mengajak Anne untuk bekerja di pinggir pantai, yang ternyata inilah pekerjaan baru mereka untuk kedepannya. Entah apa yang Morwen pikirkan, ia dengan nekat merampok bahkan menghabisi orang lain yang mengalami musibah seperti saat ini ketika ada dua orang nelayan yang terdampar di pulau mereka. Alih-alih menolongnya, Morwen malah menghabisi korban demi mengambil semua harta berharga yang dibawanya. Let's say,
Come. Casting your prayers on the wicked. Saat sedang makan enak hasil dari menjual barang rampokannya, Anne tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan seorang prajurit berkuda yang selalu dilihatnya selama beberapa hari ini. Namun ketika dilihat dengan seksama untuk yang kedua kalinya, prajurit itu malah menghilang, seolah dia tidak pernah berada di sana. Entah apa yang terjadi, kali ini Morwen tidak ikut lagi ke gereja seperti biasa dan membiarkan Anne saja yang pergi sendirian. Namun satu hal yang tidak Morwen sadari adalah Jago ternyata memanfaatkan hal tersebut dengan terus mengikuti Anne kemana-mana dan selalu mengantarkan Anne baik itu berangkat atau pulang dari gereja. Tidak ingin sang menantu terjerumus oleh tipu daya si Jago tersebut, Morwen meminta agar Anne mulai menjauhinya. Lebih baik diam dulu di rumah, jangan kemana-mana. Karena jika sampai Anne membantah atau tidak taat kepada Morwen, maka Anne akan menjadi orang yang terkutuk. Takut dengan apa yang si mertua katakan, Anne pun hanya iya-iya saja tanpa bisa membantah sedikit pun. Sampai pada suatu ketika saat rumah mereka kedatangan seorang pastur yang, mohon maaf agak gerengseng. Bagaimana tidak? Meski Morwen dan Anne hidup serba kekurangan, mereka tetap menjamu bapak pastur dengan makanan paling enak meski itu yang terakhir. Namun alih-alih berterima kasih dengan mengeluarkan sebuah relik dari sakunya untuk Morwen sekeluarga, bapak pastur rupanya berniat untuk menjualnya kepada mereka. Sehingga Morwen yang merasa jengkel dengan kelakuannya pun langsung melakukan hal ini kepadanya. Well, thank you for your hospitality. Dengan memberikan penjelasan terkait pastur itu adalah orang zolim yang suka mempermainkan wanita, Anne pun akhirnya percaya dan membantu Morwen untuk membuang mayatnya ke sungai, membersihkan bercak darah di karpet, agar jika ada tamu yang berkunjung ke rumah, tidak ada satupun orang yang tahu jika di rumah ini pernah terjadi sebuah kasus pembunuhan. Pada suatu hari ketika Morwen pergi, Anne tak sengaja melihat seorang bapak-bapak misterius yang sedang membetulkan sesuatu. Entah apa yang sedang ia betulkan. Tak lama dari itu muncullah kabut tebal dari belakang si bapak, disusul dengan kedatangan si prajurit berkuda yang sekonyong-konyong melakukan hal ini kepada bapak tersebut. Melihat si prajurit menebas si bapak tanpa alasan yang jelas, tentu saja hal itu membuat Anne merasa ketakutan. Tak ada pilihan lain selain harus melarikan diri, di mana dalam pelariannya Anne bertemu dengan Jago dan ditanya terkait apa yang sedang terjadi kepadanya. Why would a demon need a horse? He wears a suit of armor and he rides a white horse. Sit down. Mendengar jika tadi Anne melihat iblis berkuda, Jago pun langsung menenangkannya agar Anne tidak terlalu panik. Namun di tengah kepanikan tersebut, Jago malah membahas masalah lain, yaitu mengajaknya berkencan. Meski itu kurang pantas karena Anne baru saja menjadi seorang janda. Namun karena Jago terlalu mencintainya, Jago meminta Anne agar diam-diam datang ke rumahnya jika Anne juga sama-sama mencintainya. Entah malu-malu tapi mau, malam harinya Anne pergi ke rumah Jago untuk bersilaturahmi yang menandakan jika sebenarnya Anne juga mencintainya. Namun di tengah jalan, ia malah mendengar suara kuda dari belakangnya, sehingga Anne mulai mempercepat langkahnya agar cepat sampai ke rumah Jago. Selesai dengan kegiatannya itu, tak terasa waktu sudah pagi dan Anne pun izin pulang sebelum Morwen bangun. Setibanya di rumah, rupanya Morwen sudah benar-benar bangun dan menanyakan kemana saja Anne pergi. Di sana Morwen menjelaskan jika dirinya tidak bisa hidup tanpa Anne, memintanya jangan kemana-mana. Karena jika Anne pergi seperti Seamus, maka Morwen tidak tahu lagi dengan bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup. Sama seperti hari-hari sebelumnya, ketika ada seseorang sendirian di tengah hutan sambil membawa banyak barang bawaan, Morwen mengajak Anne untuk menghabisinya dan mencuri harta benda yang dibawanya. Setelah kejadian semalam, Morwen kedatangan tamu yaitu Jago yang memintanya agar mau menyerahkan Anne dan melepasnya sebagai menantu. Bukan apa-apa, jika Morwen tetap menahannya di rumah meski anaknya sudah meninggal, maka secara tidak langsung ia sudah menghabisi masa depan Anne yang pastinya tidak akan mendapat keturunan karena tidak bisa lagi bergaul dengan seorang pria. Yes, I would take that from her. Bukannya menyerahkan Anne atau setidaknya memberikan penjelasan, Morwen malah mengacungkan senjatanya. Beberapa menit setelah kepergian Jago, Morwen masuk ke dalam dan memberikan pengertian kepada Anne terkait tanggung jawab besarnya saat ini, yaitu harus merawat Morwen karena itu adalah tanggung jawabnya. It is God's law.
Mendengar semua yang dikatakan oleh ibu mertuanya, Anne tentu saja sangat kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Anne memutuskan untuk mencurahkan isi hatinya di gereja, berharap Tuhan setidaknya mengabulkan satu doanya saja. Entah apa yang sebenarnya terjadi, setelah pulang dari gereja, Anne mulai bersolek dan langsung pergi menemui Jago, tidak lagi memperdulikan Morwen, karena mulai saat ini dan seterusnya, Anne akan hidup bersama Jago untuk selamanya. Bangun dari tidurnya, Morwen tentu sangat terkejut ketika tidak mendapati Anne di rumahnya. Ia mencoba keluar, barangkali menantunya itu sedang bercocok tanam di luar. Namun bukannya menemukan sang menantu, ia malah mendapati seorang prajurit berkuda yang berniat masuk rumahnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, setelah si prajurit tidak jadi masuk dan pergi begitu saja, Morwen malah mengikutinya dari belakang dan langsung menyerang si prajurit ketika sedang lengah. Berhasil menghabisi prajurit itu dan mencuri hartanya, Morwen pun mulai tertarik dengan siapa prajurit itu yang sebenarnya. Morwen dengan kesedihan mendalam terus memegangi helm milik si prajurit, di mana kesedihan dan kemarahannya seketika memuncak saat Anne baru pulang ke rumah dan meminta izin untuk tinggal bersama Jago karena mereka akan menikah. Burn with the rest of them. They will pull you down to hell. Saking takutnya dengan Morwen yang seolah ingin menghabisinya, Anne pun langsung kabur dan pergi ke rumah Jago untuk menyatakan perasaannya, berjanji akan hidup bahagia bersama Jago dan tidak akan pernah kembali ke rumah Morwen untuk selamanya. Do what I want. Tengah malam ketika sedang tertidur di pelukan suami barunya, Anne tiba-tiba dikejutkan dengan suara misterius yang ternyata adalah si prajurit dan... Beruntung itu semua hanyalah mimpi saja. Sadar jika hari ini adalah hari Minggu, Anne mengajak Jago pergi ke gereja untuk mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta. Namun karena ia sudah lupa dengan yang namanya ibadah, maka ia hanya datang saja ke sana tanpa mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta. Setelah semuanya pulang, Anne menyempatkan diri untuk mendoakan Morwen dan mendiang suaminya. Namun ketika Jago angkat bicara terkait Seamus atau mantan suami Anne, Jago malah tak sengaja salah bicara terkait cara kematian Seamus. Awalnya Seamus meninggal karena dirampok. Namun kali ini beda cerita karena kematian Seamus disebabkan oleh serangan musuh. Sehingga Anne langsung meminta penjelasan Jago terkait bagaimana cara Seamus meninggal. Dan jika tidak, maka jangan harap Anne akan mencintai Jago. You can be mine. Truly mine. You can leave Seamus behind. Jago akhirnya menjelaskan dengan sebenar-benarnya tentang bagaimana caranya Seamus meninggal. Waktu itu ketika perang masih berlangsung, Seamus rupanya mulai ditumbuhi hasrat yang tidak betul. Demi menjadi orang kaya, dia dengan tega menghabisi nyawa rekannya yang terluka dan mengambil harta milik si rekan tanpa merasakan rasa bersalah sedikit pun. What's wrong with you? Meski tidak setuju dengan apa yang Seamus lakukan, Jago hanya bisa melihat Seamus yang notabene adalah sahabatnya berbuat keji tanpa bisa melarang sedikit pun. Sampai di suatu ketika di saat Jago sedang beristirahat, datanglah seorang prajurit dengan menggunakan satu set zirah mulai mendekati Jago seolah akan menghabisinya. Sehingga Seamus yang sedari tadi bersembunyi pun langsung menghabisi prajurit itu saat itu juga. Setelah helmnya dibuka, tanpa terlihat wajah si prajurit sudah rusak entah karena apa. Dengan bangga, Seamus langsung memakai helm itu di kepalanya dan tiba-tiba saja merasakan sakit kepala yang luar biasa. Katanya helm itu tidak bisa dicopot dan bukannya membantu, Jago memilih untuk pergi tanpa memberikan pertolongan. You left it behind. I had no choice. Dengan fakta barusan, tentu saja membuat Anne sangat marah. Pulang ke rumah Morwen adalah satu-satunya hal yang Anne pikirkan. Namun baru saja sampai di pintu pagar, Anne malah melihat Bapak Pendeta sudah tergeletak tak bernyawa, disusul dengan seorang misterius yang memakai helm si prajurit. Sehingga Anne yang ketakutan pun memilih untuk langsung pergi dari sana. Sesampainya di rumah Morwen dan tidak ada siapa-siapa, sayup-sayup terdengar seseorang memanggil nama Anne, yaitu si misterius berhelm yang ternyata adalah Morwen. Bukan berniat untuk menyakitinya, melainkan untuk meminta bantuan Anne karena helm itu tidak bisa dilepaskan dari kepalanya. Setelah berhasil melepaskan helm itu, wajah Morwen yang tadinya mulus berubah total karena muncul benjolan di mana-mana, disusul dengan helm yang retak kembali mulus serta kemunculan asap yang membentuk makhluk keluar dari helm tersebut.
Awalnya Ane sudah mengunci pintu, takutnya makhluk itu memiliki niatan buruk baik itu kepada Ane ataupun kepada Morwen. Namun setelah mendengar beberapa kali gedoran pintu, Ane memutuskan untuk membukanya saja dan hanya mendapati helm itu sudah tergeletak tak bergerak. There's nothing to fear. Entah apa yang Ane pikirkan, setelah kejadian semalam, ia memutuskan untuk benar-benar putus dengan Jago, memilih untuk kembali merawat Morwen yang kali ini benar-benar sangat membutuhkannya. Dan untuk helm itu sendiri, Ane memilih untuk menguburkannya tak jauh dari rumah, berharap tidak ada siapapun yang akan memakainya. Lantas, helm apakah itu dan apa isi dari cerita ini? Entahlah. Karena alur film ini dari awal hingga akhir terasa cukup ambigu, saya akan mencoba menjelaskan kembali isi ceritanya. Film ini pada dasarnya menggambarkan sebuah manifestasi karma yang diwujudkan melalui sebuah helm prajurit. Setiap orang jahat yang memakainya akan menerima karma atau timbal balik dari kejahatan yang telah diperbuatnya. Hal ini terlihat pada dua tokoh yang jahat dan serakah, yaitu Seamus dan ibunya. Berbeda dengan Ane yang tampak tidak terpengaruh oleh kutukan dari helm tersebut. Asal-usul helm itu sendiri tidak dijelaskan secara pasti, namun jika melihat orang yang memakainya di awal cerita, dapat disimpulkan bahwa Zirah ini sudah ada sejak lama dan akan terus berpindah untuk mencari majikan baru. Amat ending yang sangat membagongkan.